Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan salihah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah anak-anakku semua yang Bapak sayangi. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Bapak anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah anak semuanya. Bapak selalu mendoakan ya untuk anak semuanya bersama keluarga tercinta yang ada di rumah agar tetap dalam keadaan sehat walafiat ya anak semuanya ya. Pintar sekali anak semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak anak semuanya. Kita akan belajar apa? Pintar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam anak semuanya. Yaitu kita akan belajar tentang kisah teladan Luqman. Ya. Nah, maka dari itu silahkan anak semuanya persiapkan yuk pembelajaran hari ini, peralatannya, perlengkapannya agar anak semuanya belajarnya lancar, tidak ada kendala anak semuanya ya. Sudah siapkah hari ini anak semuanya belajar bersama Bapak? Pintar sekali. Kalau sudah siap, mari anak semuanya. Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya. Semoga anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya menjadi anak-anak yang solih dan solihah ya anak-anak semuanya ya. Pintar sekali. Mari berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pintar sekali anak semuanya. Selanjutnya anak semuanya yang Bapak sayangi. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, setelah anak semuanya belajar tentang kisah teladan Luqman, anak semuanya nanti mampu apa sih? Bisa apa sih Bapak? Peserta didik dapat menjelaskan terkait dengan kisah teladan Luqman. Semuanya. Selain itu, anak semuanya nanti juga mampu untuk meneladani kisah teladan Luqman. Keteladanan Luqman ini ya, keteladanannya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari semuanya. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak nanti anak semuanya ya. Kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya kita itu memang benar-benar bisa meneladani kisah Luqman. Kita semuanya ya. Benar pokoknya semuanya ikuti video belajar ini sampai selesai semuanya ya. Selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi. Nah, siapa sih sebetulnya Luqman itu Bapak? Luqman. Ini Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ia tidak menerima kenabian semuanya. Saleh tapi tidak nabi. Tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang ayah pilihan anak semuanya Luqman ya, tidak nabi, tetapi hamba Allah yang saleh. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kata Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mendapat hikmah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Makanya Luqman terkenal dengan Luqman Al-Hakim. Karena apa? Mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang nasihat Luqman ini ya tercantum ada di dalam Al-Qur'an semuanya. Ya, tidak nabi, hanya seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman alaihissalam hidup selama 1000 tahun semuanya ya. Lama sekali ya semuanya ya. Tadi Luqman anaknya siapa? Semuanya anak dari Baura bin Nahur bin Tareh. Tareh bin Nahur adalah nama dari Azar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bisa dikatakan bahwasanya semuanya ini bisa dikatakan cucu semuanya ya. Bisa dikatakan cucu. Ini adalah hampir satu keturunan dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim ayahandanya adalah Azar, tapi kalau ini Luqman ini masih bapaknya lagi, anaknya dari
bapaknya lagi anaknya dari siapa? Azar, yaitu ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu anak semuanya ya. Selanjutnya masa hidup yaitu berapa tahun tadi? 1000 tahun anak semuanya. Iya, ya, yaitu siapa? Ini anak semuanya Luqman ini menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum Nabi Daud ini diangkat menjadi nabi anak semuanya. Ya, tolong perhatikan. Nah, pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu. Tadi sudah dijelaskan anak semuanya, tukang kayu, terus tukang jahit dan juga menggembala domba anak semuanya. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Nah, setelah bekerja menjadi tukang kayu, tukang jahit, menggembala domba, kemudian dia menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikahi dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas anak semuanya. Nah, ini karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu anak semuanya ya. Makanya ini ya dibalik ini ternyata ya ketika Luqman menjadi qadhi dan menikah dikaruniai banyak anak, tetapi semua anaknya meninggal ketika masih kecil. Dan apa yang dialami oleh Luqman Al-Hakim ini adalah diterima dengan ikhlas, karena yakin bahwa sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Itu anak semuanya ya, yang harus kita tiru juga, ikhlas. Ya. Selanjutnya anak-anakku semuanya Bapak sayangi, ya kita tadi udah tahu Luqman itu sebetulnya siapa, udah tahu anak semuanya ya. Luqman itu adalah hamba Allah yang saleh, bukan nabi, hanya seorang ayah pilihan. Terus keturunannya itu dari siapa? Baurok. Adalah anak dari Baurok bin Nahor bin Tareh. Tareh bin Nahor merupakan siapa? Nama dari Azar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya menjadi guru dari Nabi Daud alaihissalam. Pekerjaan tukang kayu. Banyak tadi ya semuanya ya. Tolong nanti dipahami lagi. Selanjutnya kita akan belajar tentang Luqman ini ternyata banyak bersyukur anak semuanya. Nah ya, coba kita baca ini anak semuanya. Al-Quran surah Luqman. Ini diberikan dalam Al-Quran kan anak semuanya. Ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Gitu anak semuanya ya. Artinya anak semuanya ini walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Yaitu apa? Bersyukurlah kepada Allah. Ini bahwasanya Luqman itu diberi hikmah. Makanya sebutannya itu adalah apa? Luqman Al-Hakim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri ya semuanya. Ini juga mengingatkan diri kita semuanya bahwasanya ketika kita bersyukur kepada Allah itu sesungguhnya juga kita itu bersyukur untuk diri kita sendiri. Misalnya ya kita sudah diberi kesehatan, harus kita gunakan dengan kebaikan. Ini juga bermanfaat untuk diri kita ketika kita berbuat kebaikan. Gitu anak semuanya ya. Selanjutnya anak semuanya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sesungguhnya itu apa anak semuanya? Allah itu tidak butuh rasa syukur kita. Meskipun ada mungkin ya anak semuanya ada yang tidak bersyukur, Allah itu tidak apa-apa karena Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji ya semuanya. Jadi tidak perlu apa dipuji oleh hambanya. Seperti itu anak semuanya ya. Makanya ini sebetulnya kita sebagai hamba Allah juga harus apa? Selalu bersyukur. Karena sudah diingatkan selain kita bersyukur kepada Allah juga akan kita itu bersyukur untuk diri kita sendiri ya semuanya ya. Itu anak semuanya ya, pintar sekali ya. Surah Luqman ayat 12. Ini pelajaran yang dapat diambil dari Al-Quran surah Luqman ayat 12 di atas ialah 1. Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi ya oleh Allah berupa hikmah, yaitu apa? Selalu bersyukur.
Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Nah, itu anak semuanya ya. Yang kedua, diingat-ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, katakan bahwa barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur itu apa? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya. Berarti kita tuh berterima kasih, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya mendapatkan nilai bagus, alhamdulillah ya. Terus ditingkatkan lagi belajarnya ya. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita, selain kita mengucapkan alhamdulillah, juga belajarnya ditingkatkan agar tetap bertahan bagus. Nah, seperti tubuh ini contohnya anak semuanya ya. Sempurna dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, merasa, dan lain sebagainya. Ini kita harus apa? Mensyukurinya. Nah, kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, semuanya ya. Dapat belajar serta memiliki iman Islam, ini juga harus kita syukuri. Berterima kasih kepada Allah. Kita gunakan ya, selain berterima kasih kepada Allah dengan lisan alhamdulillah semuanya, kita harus apa? Menggunakan nikmat yang sudah kita terima untuk kebaikan semuanya ya. Nah, yang ketiga sekarang semuanya, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan halus, akal pikiran dan pengetahuan yang luas sekalian semuanya. Nah, Allah dianugerahi oleh Allah. Allah itu menganugerahi Luqman semuanya berupa ketaatan beribadah, taat beribadah. Nah, ini juga harus kita tiru semuanya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebagai bentuk kita meneladani Luqman. Terus memiliki perasaan yang halus, jadi tidak kasar semuanya. Akal pikiran dan pengetahuan yang luas. Nah, ini. Nah, ya semuanya. Jadi kita harus apa? Selalu rajin belajar. Nah, agar kita juga memiliki pengetahuan yang luas. Nah, apa tadi semuanya? Luqman seorang hamba Allah yang telah dianugerahi berupa apa? Hikmah, yaitu selalu bersyukur. Yang kedua, bahwasanya apa semuanya? Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, pelajaran yang ketiga apa semuanya? Allah menganugerahi Luqman berupa ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan yang halus, akal pikiran dan pengetahuan yang luas. Itu anak semuanya ya, tiga ya anak semuanya, pintar sekali. Selanjutnya anak semuanya yang Bapak sayangi. Nah, kita tadi sudah tahu ya, bahwasanya Luqman itu bersyukur. Sekarang nasihat Luqman kepada anaknya itu apa saja sih Bapak? Ini anak semuanya, coba perhatikan. Yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. Kalau tadi 12 anak semuanya ya, sebelumnya sekarang 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Yang artinya anak semuanya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar, dosa yang besar. Nah, ini anak semuanya ya. Ini menasihati anaknya agar tidak berbuat syirik, karena bahwasanya berbuat syirik menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar, dosa besar anak semuanya. Ini ya, tolong perhatikan anak semuanya. Nah, jangan musyrik atau menyekutukan Allah terdapat dalam Al-Quran surah Luqman ayat berapa? 13 anak semuanya, pintar sekali ya. Nah, nanti coba diperhatikan lagi. Sesungguhnya apa sih Bapak arti mempersekutukan Allah? Nah, udah tahu belum? Ini coba perhatikan anak semuanya. Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh anak semuanya ya. Harus kita hindari. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, tidak boleh. Membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah juga tidak boleh. Menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja juga tidak boleh semuanya. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama semuanya, karena sehebat apapun manusia, matahari apalagi patung, itu tidak akan bisa menyamai Allah, karena Allah adalah sebagai pencipta alam semesta.
sebagai sumber nikmat dan karunia. Gitu anak semuanya ya. Nah, jadi tidak ada yang sama, tidak akan ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dilarang untuk musyrik, mempersekutukan Allah, menyerupakan sesuatu dengan Allah, dengan benda-benda ciptaan Allah sendiri tidak boleh anak semuanya ya. Barang siapa yang ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar anak semuanya. Makanya ini harus kita hindari anak semuanya ya. Nah, karena kita sebetulnya sudah diberi nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ingkar, ya. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya dan tidak menaruh kasih sayang. Ini yang semuanya dolim. Nah, makanya harus apa? Kita hindari. Nah, kita harus apa? Selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghindari perbuatan syirik, mempersekutukan Allah. Ini ya semuanya ya. Tadi yang pertama terkait dengan nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, jangan mempersekutukan Allah. Nah, selanjutnya yang kedua, anak-anakku semua yang Bapak sayangi. Nah, ini jangan angkuh dan sombong anak semuanya. Nah, coba ini. Kalau ini adalah surat Luqman ayat 18. Nah, coba perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, nah, semuanya coba perhatikan. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Tidak boleh anak semuanya ya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tidak boleh anak semuanya ya. Makanya ini dilarang. Jangan angkuh dan sombong. Ini adalah nasihat yang kedua anak semuanya. Yang pertama apa tadi? Jangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Nah, ini tidak boleh karena apa? Allah tidak suka orang yang angkuh, orang yang sombong. Nah, ya, dilarang oleh Allah. Nah, sekarang ciri-cirinya bagaimana sih Bapak sikap angkuh dan sombong menurut Luqman? Nah, menurut surah Luqman ayat 18. Nah, ini anak semuanya. Ciri-cirinya yang pertama, memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Tidak mau misalnya tidak mau berkumpul dengan yang lainnya. Ini juga tidak boleh anak semuanya ya. Yang kedua, nah, berjalan di muka bumi dengan angkuh, ini juga tidak boleh anak semuanya. Kita ketika berjalan maksudnya itu hidup ya. Kita itu misalnya hidup bersama teman-teman, bersama masyarakat, bersama keluarga, ini tidak boleh angkuh. Nah, maksudnya berjalan seperti itu anak semuanya ya. Nah, kita hidup harus apa? Baik, berperangai, berperilaku, akhlak terpuji. Nah, saling tolong menolong. Nah, ya. Itu anak semuanya ya, harus saling apa? Membantu. Yang ketiga ciri-cirinya adalah membanggakan diri sendiri, juga tidak boleh anak semuanya ya. Nah, ini adalah ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Al-Quran surah Luqman ayat 18 anak semuanya ya. Tolong perhatikan, dilarang ya anak semuanya ya. Berarti bagaimana sikap kita? Kita harus apa? Harus selalu berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rendah hati, ya tidak sombong semuanya, rendah hati. Nah, terus apa? Saling tolong menolong, saling membantu dan lain sebagainya semuanya ya. Luqman ini mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati. Nah, ini tadi semuanya ya. Tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu teman mengucapkan salam, assalamualaikum teman-teman, sambil menyapa apa kabar. Nah, jangan tak acuh anak semuanya ya terhadap orang lain, tidak peduli, tidak boleh. Angkuh dan merasa hebat sendiri juga tidak boleh anak semuanya ya. Misalnya ya, merasa paling cakap, merasa paling ganteng, paling kaya, paling pintar, paling hebat dan paling yang lainnya itu tidak boleh anak semuanya ya. Saya paling gini, harus begini ya. Semuanya sama semuanya ya. Kita harus apa? Rendah hati. Kalau berjalan dengan melenggak-lenggak yang dibuat-buat, memuji diri sendiri dan sebagainya juga tidak boleh. Ya.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya apa? Orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh ya semuanya ya. Pintar sekali. Ya, ini selanjutnya. Nah, hai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani. Tadi yang pertama nasihatnya apa? Jangan persekutukan Allah. Nah, berarti kita harus selalu taat beribadah kepada Allah. Yang kedua apa? Jangan sombong dan angkuh. Berarti kita harus apa? Harus rendah hati, berperilaku terpuji. Nah, kita semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semuanya Bapak Sangi. Nah, ini sikap kebiasaannya bagaimana? Harus selalu ramah dan peduli dengan sama ya. Yang ketiga sekarang anak semuanya, hendaklah berbuat kebajikan. Nah, ini nasihat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobak. Inna dzalika min azmil umur. Hanya semuanya. Yang artinya ini Al-Qur'an surah Luqman ayat 17 semuanya ya. Hendaklah berbuat kebajikan. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka perbuatan yang mungkar. Ini yang semuanya ya, hendaklah berbuat baik. Nah, ini nasihat yang ketiga. Luqman berseru, hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, sholat adalah tiang agama. Nah, barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama semuanya. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Ini yang semuanya pahami ya. Nah, apa tadi? Mendirikan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah ya. Yang selanjutnya anak semuanya Bapak Sangi, yaitu kerjakanlah sesuatu dengan baik. Misalnya perbuatan berikut anak semuanya. Nah, ini ya. Apa? Seorang anak sedang sholat ya, rajin beribadah dan berdoa ya. Ini sedang beribadah sholat, ini sedang berdoa setelah selesai sholat. Hormat dan patuh kepada orang tua ya. Ini ya, kerjakanlah sesuatu yang baik. Ya. Berpamitan, bersalaman ya kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Ini harus apa semuanya kita ikuti. Nah, hendaklah berbuat baik. Tadi kan mendirikan sholat. Terus selanjutnya apa tadi? Ayo, masih ingat dak? Apa? Nah, yang kedua apa? Melaksanakan apa? Kebaikan. Nah, apa saja kebaikannya? Sholat, berdoa, berpamitan atau bersalaman dengan orang tua ketika mau berangkat sekolah. Itu anak semuanya ya, terkait dengan nasihat dari siapa? Luqman Al-Hakim. Ini kalau kita sudah tahu terkait dengan keteladanan dari kisah Luqman, berarti kita harus bisa meneladani. Caranya bagaimana, Bapak? Caranya tadi salah satu yang dimiliki keteladanan dimiliki oleh Luqman apa? Ikhlas. Tadi ketika putri ya, anak-anaknya meninggal di waktu masih anak-anak ya, masih kecil ya, beratnya masih anak-anak, itu meninggal ikhlas. Kita juga harus bisa berperilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari anak semuanya ya. Ya, misalnya kita bersedekah ya harus ikhlas ya. Misalnya kita diterima musibah juga harus ikhlas ya. Nah, pensil kita misalnya baru beli harganya mungkin mahal ya. Nah, misalnya hilang ya nggak boleh bersedih, harus ikhlas ya. Gitu anak semuanya. Yang selanjutnya terkait dengan nasihatnya anak semuanya. Nah, nasihat dari siapa? Nasihat dari Luqman kepada anaknya. Nah, yang pertama tadi jangan mempersekutukan Allah dengan syirik, karena syirik adalah perbuatan dosa besar. Nah, kita berarti bagaimana? Harus selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anak semuanya ya.
Nah, nasihat yang kedua yaitu apa semuanya? Nasihat yang kedua adalah jangan berbuat angkuh dan sombong. Berarti kita harus apa? Harus ramah, peduli kepada sesama. Harus berperilaku terpuji. Salah satunya itu apa? Ramah, peduli, rendah hati terhadap sesama. Nah, kita tidak boleh sombong. Yang ketiga tadi apa? Adalah berbuat kebajikan. Nah, sholat kita laksanakan, berdoa kita berpamitan contohnya ya. Nah, untuk sebelum berangkat sekolah semuanya sudah berpamitan belum biasanya sama ayah ibundanya, ayah dan ibunda di rumah berpamitan atau bersalaman? Alhamdulillah kalau sudah semuanya. Pintar sekali berarti anak semuanya ya. Itu harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Rendah hati sangat penting sekali. Kita tidak boleh sombong. Nah, itu anak semuanya. Contoh kecil rendah hati. Misalnya anak semuanya kelas ya, di kelas saja sudah pandai ya ibaratnya anak semuanya ya, itu juga tidak boleh sombong ya. Misalnya ketika diajarkan oleh bapak atau ibu guru bermain sendiri karena merasa sudah pandai, tidak boleh. Tadi kan dilarang ya, merasa paling misalnya paling pandai, paling hebat, paling dan yang lainnya itu tidak boleh. Kita semuanya sama anak semuanya ya, harus saling menghormati. Nah gitu anak semuanya ya. Itu ya anak semuanya terkait dengan pembelajaran hari ini, tolong dipahami. Nah kurang lebihnya mohon maaf ya anak semuanya ya. Itu saja dari bapak. Mari anak semuanya, nah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf anak semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai anak semuanya ya. Pintar sekali. Nah yuk, nah, jawab salahnya Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.